Halo teman-teman, di episode kali ini kami akan membahas upcoming film horor Indonesia di semester 2 tahun 2022. Sebelumnya, kami persilahkan untuk teman-teman agar klik subscribe pada channel ini dan mengklik like, komen, serta share video-video yang ada di channel ini untuk kemajuan kami ke depannya. Kesuksesan pencapaian film horor Indonesia seperti Pengabdi Setan 2 rasanya masih akan terjadi sampai akhir tahun nanti. Minimal jika melihat faktor raihan penonton sebagai acuan dalam kesuksesan sebuah film. Upcoming film horor Indonesia yang akan dibahas kali ini minimal akan mencapai di kisaran ratusan ribu penonton. Namun semua itu akan kembali dan mengacu pada faktor waktu penayangan, IP atau intellectual property, kekuatan promosi, dan bagaimana hype film tersebut di masyarakat. Yang pertama ada film Jagat Arwah, rumah produksi Visinema yang dikenal dengan karya hits, drama Keluarga Cemara, dan nanti kita cerita tentang hari ini, juga ikut meramaikan line-up film horor Indonesia di semester 2 tahun 2022. Jagat Arwah menjadi film original horor pertama produksi Visinema yang berkolaborasi dengan Infinite Studio dengan Mike Willuan selaku penulis cerita. Ia merupakan seorang filmmaker yang sebelumnya melahirkan film-film action seperti Headshot, The Night Comes For Us, Buffalo Boys, dan juga produser untuk horror slasher fenomenal era 2010-an, yaitu Rumah Darah. Tampak bahwa film ini akan memberikan sajian horor yang juga syarat akan fantasi dan petualangan, dan memiliki cerita yang hampir mirip dengan film Kala milik Joko Anwar, yaitu tentang seorang pemuda yang diberi kepercayaan oleh sang penerang untuk menjaga kemurnian batu jagat sebagai penyeimbang antara jagat arwah dengan jagat manusia. Batu jagat tersebut rupanya juga menjadi rebutan oleh penguasa yang ambisius dan penuh dengan kedengkian. Memiliki cerita yang menarik dan beda dari horor Indonesia ke belakang, yang kebanyakan masih berkutat pada hal mistis dan supernatural. Jagat Arwah juga diisi oleh jajaran pemain ternama dan kompeten. Ada Oka Antara, Cinta Laura Kill, Ari Irham, Sheila Dara, Ganindra Bimo, dan lainnya. Yang kedua ada film Inang. Sutradara Fajar Nugros dengan rumah produksinya IDM Pictures merilis film horor untuk pertama kali yang berjudul internasional The Womb atau Inang. Singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Wulan yang hamil akibat ulah pacarnya dan ditinggalkan begitu saja. Di tengah kegusarannya, ia dibantu oleh sekelompok orang yang mau membantunya. Namun sejak tinggal bersama mereka, Wulan menemukan hal-hal aneh yang dapat mengancam dirinya. Film Inang juga memasukkan elemen cerita terkait ritual Rebo Wekasan yang dikenal sebagai ritual penolak kesialan atau bala jika mengalami suatu peristiwa tertentu. Inang telah lebih dulu melenggang di jalur internasional sebagai official selection pada Bucheon International Fantastic Film Festival atau BIFAN di Korea Selatan pada pertengahan Juli lalu. Untuk kepastian tanggal rilis di Indonesia, belum ada informasi resmi yang beredar. Mungkin sedang mencari slot tayang terbaik di antara gempuran rilisan film-film baru di semester 2 tahun ini. Selain menjadi debut penyutradaraan horor bagi Fajar Nugros, film Inang juga menjadi debut film horor bagi Naysila Mirdad yang lebih dikenal sebagai Ratu Sinetron Indonesia. Menariknya lagi, di film ini ia akan beradu peran dengan sang ibunda, Lydia Kandau. Menarik untuk dinantikan, bagaimanakah performa Naysila di film horor pertamanya, apalagi dengan beban cerita dan karakter yang sepertinya akan menumpahkan banyak emosi dan ekspresi. Juga bagaimana karya horor perdana dari Fajar Nugros yang mengambil cerita tentang ritual Rebo Wekasan. We'll see. Di nomor 3 ada Jelangkung 3. Film ini menceritakan satu keluarga yang tengah berlibur ke area danau wisata dan si anak bungsu tiba-tiba menghilang secara misterius di kala matahari terbenam. Maka dikabarkan juga film Jelangkung 3 akan memakai subjudul Sandikala, sebuah mitos yang memakai pergantian waktu antara sore ke malam hari sebagai ajang keluarnya makhluk halus. Mengganti kursi penyutradaraan kepada Kim Mustambul, apakah Jelangkung 3 akan mengganti sense horornya seperti pada film Ipana? Karena seperti yang kita tahu, kalau Kimo adalah sutradara horor dengan ciri khas teror berdarah dan gore, yang dibuktikannya dengan membawa rasa yang berbeda pada film terakhir di Semesta Danur. Namun melihat dari cerita 2 seri Jelangkung sebelumnya, yang kental dengan nuansa horor misteri dan supernatural, dan premis cerita dari Jelangkung 3, mungkin Kimo akan melunakkan hobi berdarah-darahnya untuk sajian satu ini. Itulah tadi beberapa judul film horor Indonesia, dan judul-judul yang kami rangkum tersebut adalah yang menurut kami paling dapat menarik antusiasme penonton sejauh ini, berdasarkan kekuatan cerita, brand dan IP, dan nama-nama yang terlibat di dalam filmnya.
Dan yang pasti, film horor masih menjadi sajian yang paling dinanti oleh penonton film Indonesia sampai beberapa waktu ke depan, jika melihat animo penonton dan filmmaker yang saling mengisi di tahun-tahun terakhir. Dan semoga euforia sinema Indonesia bisa terus bergerak naik. See you on another topic. Terima kasih telah menonton tayangan video ini. Kritik, saran dari kalian akan sangat terbuka untuk kemajuan channel ini ke depannya.